Saya disumpahi dan lumpuh karena tamak dan gila harta. Legenda Batu Kuwung. Beginilah kisah saya. Alkisah, dulu di Provinsi Banten hiduplah seorang saudagar kaya sekaligus kepala desa yang tidak disukai warganya karena kikir dan sombong. Itu adalah saya. Saya memiliki banyak harta, juga hampir menguasai lahan semua desa dan mempekerjakan penduduk desa dengan upah yang sangat rendah. Bagi siapa saja yang membangkang perintah saya, maka saya tidak segan-segan memerintahkan anak buah saya untuk melakukan penyiksaan. Dengan memimpin dengan sewenang-wenang dan kejam, membuat saya lebih mudah mengumpulkan harta. Tidak terhitung jumlah kekayaan saya dari memeras keringat penduduk desa. Ketika penduduk kekurangan makanan, saya justru makan dengan makanan yang berlebihan setiap harinya. Sampai suatu hari, seorang kakek tua datang ke rumah saya. Kakek itu terlihat kumuh dan seperti pengemis. Rupanya kakek itu sangat lapar dan meminta sedikit makanan kepada saya. Mengetahui si kakek hanya ingin meminta makanan kepada saya menolak dan memaki dia lalu mengusirnya pergi. Kakek tersebut pun marah dan berkata, "Hai saudagar kikir, bersiaplah untuk menerima balasan yang setimpal," katanya. Mendengar perkataan kakek tersebut, saya tidak peduli dan mengusir kakek itu pergi dari hadapan saya. Saat malam dan ingin tidur, pikiran saya terusik. Saya teringat dan terbayang-bayang dengan ucapan sang kakek tua tadi. Keesokan harinya saat bangun, saya terkejut karena kedua kaki saya tidak bisa digerakkan. Saya ketakutan dan menjerit karena keadaan saya yang bisa dikatakan lumpuh. Saya berteriak memanggil bawahan saya untuk melihat keadaan saya dan menyuruh mereka untuk mencari seseorang yang bisa menyembuhkan saya, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya saya membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan saya, akan mendapatkan setengah dari harta saya. Mendengar informasi itu, para penduduk desa datang berbondong-bondong untuk mengikuti sayembara. Saya terkejut melihat kakek yang tempo hari saya caci maki dan usir datang untuk menyembuhkan saya. Saat tiba di rumah saya, kakek tua itu menjelaskan bahwa hal ini terjadi akibat kekikiran saya. Kakek tersebut mengatakan, agar sembuh, saya harus menghilangkan sifat kikir tersebut dan kemudian mandi dan bertapa 40 hari di Gunung Karang serta memberikan setengah harta saya kepada warga miskin di desa saya. Mendengar pernyataan si kakek, tanpa pikir panjang saya bersedia memenuhi persyaratan tersebut, lalu berangkat ke Gunung Karang dengan digotong oleh bawahan saya untuk mandi dan bertapa. Setelah 40 hari bertapa, tiba-tiba menyemburlah air panas dari sela-sela batu tempat saya duduk. Saya pun langsung mandi di sela-sela batu tersebut. Tak lama, saya sangat terkejut karena kedua kaki dapat digerakkan. Senang akhirnya bisa sembuh, lalu saya kembali ke desa dan menepati janji saya untuk tidak bersifat kikir dan memberikan setengah harta saya untuk penduduk miskin yang ada di desa. Kemudian saya menikahi wanita miskin dan berubah sikap serta memerintah desa dengan baik dan adil.